Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal pada ujian sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Bacaan untuk soal nomor 1 sampai 4. Di sebuah bengkel yang berada di pinggir jalan alternatif Klaten Boyolali, Joko Sugianto melakukan uji coba mesin baru hasil ciptaannya. Mesin yang diciptakan adalah mesin bertenaga angin. Uniknya, mesin ini tanpa menggunakan bahan bakar minyak BBM jenis apapun, namun tetap bisa dihidupkan dengan bantuan tekanan angin. Konsep mesin ciptaan warga Kahuman, Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah itu adalah mengubah sistem pengabutan minyak dari karburator, lalu diganti dengan sistem injeksi secara langsung dengan mengubah katup. Cara itu terbukti berhasil, meskipun tanpa menggunakan karburator dan pengapian, mesin bisa bergerak. Ya. Sahabat belajar semua, langsung saja kita ke soal yang pertama. Makna kata injeksi pada paragraf kedua adalah A. Suntikan, B. Tiupan, C. Gerakan, D. Tenaga. Ya, sahabat belajar semuanya, kata injeksi di sini ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, itu kata injeksi itu artinya suntikan, sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 2. Mesin yang diciptakan adalah mesin bertenaga angin. Kalimat tersebut mengandung makna A. Mesin diciptakan ketika angin kencang muncul, B. Tenaga angin menciptakan mesin secara mandiri, C. Angin menjadi sumber penggerak utama mesin, D. Orang menciptakan mesin karena butuh angin. Ya, sahabat belajar semuanya, makna kalimat itu tidak hanya ditentukan oleh arti kata per kata ya. Makna kalimat juga ditentukan oleh konteks yang melingkupinya. Jadi makna kalimat tersebut itu adalah angin menjadi sumber penggerak utama mesin. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, sahabat belajar semua. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 3. Ya, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah A. Joko Sugianto tinggal di daerah Klaten Boyolali bersama keluarganya. B. Percobaan pembuatan mesin baru dibantu oleh Joko Sugianto. C. Mesin ciptaan Joko Sugianto tidak memerlukan bensin dan solar. D. Mesin bertenaga angin hanya bisa dijalankan oleh Joko Sugianto. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk memahami informasi tersebut, ya, informasi pada teks tersebut, kita harus memahami ide pokok paragrafnya ya. Kita harus bisa memahami ide pokok paragrafnya. Kemudian, yang sesuai dengan isi pokok paragraf tersebut adalah bahwa mesin ciptaan Joko Sugianto itu tidak memerlukan bensin dan solar. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini mesin ini tanpa menggunakan bahan bakar minyak jenis apapun, namun tetap bisa dihidupkan dengan bantuan tekanan angin.
Jadi jelas sekali sahabat belajar semua bahwa pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah mesin ciptaan Joko Sugianto tidak memerlukan bensin dan solar. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 4. Ya. Mesin jenis tertentu ternyata dapat digerakkan menggunakan sumber daya alami. Opini di atas sesuai dengan teks bacaan bagian A paragraf 2 kalimat kedua, B paragraf kedua kalimat ke-1, C paragraf 1 kalimat kedua, D paragraf 1 kalimat ke-1. Ya, sahabat belajar semua, mari kita cermati bahwa di situ yang menjelaskan tentang bahwa mesin jenis tertentu ternyata dapat digerakkan menggunakan sumber daya alami. Ini setelah kita pahami, sahabat belajar semua, bahwa di sini adalah mesin yang diciptakan adalah mesin bertenaga angin. Dan di sini bertenaga angin merupakan sumber daya alami. Jadi jelas sekali ini berada di paragraf pertama, kalimat kedua. Untuk kalimat pertama dari sini terus tanpa ada titik sampai sini. Ini kalimat pertama. Sedangkan ini adalah kalimat kedua. Jadi jelas sekali sahabat belajar semua bahwa jawaban untuk nomor 4 adalah paragraf pertama kalimat kedua. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 5. Ya, soal nomor 5. Perhatikan kutipan teks berikut. 1. Panaskan mentega, lalu masukkan bumbu halus dan cabai merah dan masaklah hingga harum. 2. Masukkan nasi, ayam, dan udang, kemudian aduk lagi hingga bercampur rata. 3. Tambahkan saus tomat dan kecap manis, lalu aduk hingga benar-benar rata dan tercampur sempurna. 4. Sajikan selagi hangat dengan bahan pelengkapnya. Ciri kebahasaan teks di atas adalah A. Menggunakan konjungsi sebab akibat, B. Menggunakan keterangan waktu, C. Menggunakan rujukan kata orang, D. Menggunakan kalimat imperatif. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini sangat jelas merupakan teks prosedur, ya. Kemudian di sini terlihat banyak kalimat perintah, ya, karena merupakan teks prosedur. Dan di sini kalimat perintah: panaskan, masukkan, tambahkan, sajikan, lah itu merupakan kalimat perintah, atau istilah lainnya adalah imperatif atau kalimat perintah. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D. Selanjutnya sahabat belajar semuanya, kita ke soal berikutnya, soal nomor 6 sampai 8 dengan menggunakan kutipan cerpen berikut. Ya. Oke. Iwan, lihatlah batang pohon kenari yang tumbuh subur itu. Buahnya begitu lebat. Namun, batangnya tak seindah buahnya yang mulus. Batangnya penuh dengan cacahan dan coretan nama, kata Iwan. Perbuatan mencoroti pohon itu turut mencemari lingkungan, termasuk juga memotong dahan atau memetik bunga di hutan. Namanya vandalisme atau perusakan, kata Ika. Kemudian, ibu bangga dengan kalian. Kalian tidak hanya tahu, tetapi sepanjang perjalanan kita di hutan ini tidak melakukan tindakan vandalisme. Kalian adalah penerus tongkat estafet bangsa, jadi tetaplah menjaga alam di negara ini dengan baik, kata Bu Ira. Ya, sahabat belajar semuanya, makna tongkat estafet bangsa adalah A. Orang yang menjadi pegangan untuk meneruskan kemajuan bangsa. B. Orang yang dipercaya untuk memimpin masyarakat suatu bangsa. C. Orang yang berperan banyak atas pembangunan bangsa. D. Orang yang memperjuangkan bangsanya melawan penjajah. Ya,
Tongkat itu artinya pegangan, estafet itu meneruskan, bangsa ya ini bangsa. Jadi jelas sekali di sini orang yang menjadi pegangan untuk meneruskan kemajuan bangsa. Itu artinya dari makna tongkat, estafet, bangsa. Tongkat, pegangan, estafet itu meneruskan, bangsa ya kemajuan bangsa. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 7. Ya, nomor 7. Kesimpulan yang sesuai dengan isi cerita di atas adalah A. Coretan-coretan nama di pohon disebabkan karena para siswa berjalan-jalan di hutan. B. Pohon kenari dan buahnya menjadi pertanda bahwa ada keindahan di dalam hutan. C. Para penerus bangsa menjadi pemimpin yang membuat aturan kehidupan di hutan. D. Perusakan yang dilakukan terhadap hutan dapat mengancam kelestarian lingkungan alam. Ya, sahabat belajar semuanya, untuk menjawab soal nomor 7 kalian harus bisa mencermati dan memahami dari bacaan ini. Tentunya bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan yang sesuai dengan isi cerita di atas adalah perusakan yang dilakukan terhadap hutan dapat mengancam kelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Penyebab konflik dalam cerita di atas adalah A. Pohon kenari tidak bisa berbuah lebat. B. Batang pohon kenari penuh dengan pahatan nama. C. Perusakan hutan alam. D. Hutan menjadi sering ditebangi. Ya, sahabat belajar semuanya, sangat jelas sekali penyebab konflik dalam cerita tersebut ya. Dalam bacaan ini itu adalah batang pohon kenari penuh dengan pahatan nama lah di sini. Batangnya penuh dengan cacaan dan coretan nama lah ini. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 8 adalah B, bahwa di sana ada batang pohon kenari penuh dengan pahatan nama. Ini yang menimbulkan konflik dalam cerita pendek di atas. Selanjutnya soal nomor 9. Seorang titik-titik melaporkan berita kegiatan bersih gunung dengan sangat baik. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Reporter, B. Resepsionis, C. Pendaki, D. Panitia. Ya, sahabat belajar semuanya, di situ bisa kita simpulkan anak-anak semuanya bahwa kata yang tepat untuk melengkapi paragraf ini adalah reporter ya, sahabat belajar semuanya, karena reporter itu merupakan istilah dalam bidang jurnalisme. Nah, di sini. Karena di sini melaporkan berita kegiatan bersih gunung dengan sangat baik. Kemudian reporter sendiri itu artinya adalah orang yang menyusun laporan berita atau wartawan. Jadi jelas sekali jawabannya adalah A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ayah memasang titik-titik ke dalam senter untuk menghimpun aliran listrik agar dapat menyala. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Kabel, B. Baterai, C. Saklar, D. Lampu. Ya, sahabat belajar semuanya, kata senter ya di sini ya. Kata senter dan aliran listrik menggambarkan bahwa kalimat ini berhubungan dengan teknologi listrik. Jadi kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini yaitu baterai, bahwa ayah memasang baterai ke dalam senter untuk menghimpun aliran listrik agar dapat menyala. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B.
Berikutnya, sahabat belajar semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Perhatikan susunan kalimat di bawah ini. 1. Mereka sering berpindah untuk mencari makanan. 2. Orang rimba adalah suku yang tinggal di pinggir hutan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. 3. Hal tersebut disebabkan tidak adanya sarana transportasi di wilayah mereka. 4. Perpindahan itu mereka lakukan dengan cara berjalan kaki. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf induktif yang baik adalah A. 2143, B. 3124, C. 1342, dan D. 4321. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini ada kata adalah. Nah, di sini kata adalah itu menunjukkan kalimat utama dalam paragraf induktif. Jadi kita coba dimulai dari angka 2 ya. Ya, coba angka 2. Orang rimba adalah suku yang tinggal di pinggir hutan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Kemudian 1, mereka sering berpindah untuk mencari makanan. Lah, ini menyambung ya. Mereka ini berarti orang rimba. Sering berpindah untuk mencari makanan. Kemudian 4, perpindahan itu mereka lakukan dengan cara berjalan kaki, cocok ya. Kemudian 3, hal tersebut disebabkan tidak adanya sarana transportasi di wilayah mereka. Jadi ini menguatkan dari jalan kaki ini. Jadi jelas sekali yang berurutan adalah yang A, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 12. Ya. Perhatikan susunan kalimat di bawah ini. 1. Namun, yang namanya api bisa juga berbahaya bila tidak diwaspadai. 2. Selain bisa menghangatkan badan, api unggun juga bisa menambah suasana ceria. 3. Oleh karena itu, berhati-hati menjadi kunci agar berkemah tetap menyenangkan. 4. Kegiatan berkemah sembari menyalakan api unggun memang sangat menyenangkan. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf narasi yang padu adalah A. 4213, B. 4123, C. 3214, D. 3124. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini bisa kita lihat bahwa kalimat nomor 4 ini ya, kalimat nomor 4 ini itu bersifat umum, sehingga cocok menjadi kalimat utama ya, sahabat belajar semua. Oleh karena itu, di sini kita lihat yang awalnya 4, kalau tidak A, B. Kita coba yang A terlebih dahulu. Setelah 4, 2. Ya, kita baca dulu. Kegiatan berkemah sembari menyalakan api unggun memang sangat menyenangkan. Kemudian 2, selain bisa menghangatkan badan, api unggun juga bisa menambah suasana ceria ya. Jadi nyambung ya. Selanjutnya 1, namun yang namanya api bisa juga berbahaya bila tidak diwaspadai ya. Benar. Jadi nyambung ke nomor 2 tadi. Selanjutnya ditutup dengan 3, oleh karena itu berhati-hati menjadi kunci agar berkemah tetap menyenangkan. Jadi jelas sekali yang berurutan adalah yang A, sahabat belajar semuanya. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Ke soal nomor 13. Ya. Bacalah kutipan naskah drama di bawah ini. Rito, kenapa kamu melamun? Seraya menepuk pundak Nisa. Nisa menjawabnya ... Rito, aku tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Nisa ... Dialog yang tepat untuk melengkapi naskah drama di atas adalah A. Aku rasa ada yang salah dengan teman kita. 2. Iya benar. B. 1. Aku ada masalah Nis. 2. Tidak, aku tidak bohong. C. Tidak, aku tidak melamun kok. 2. Yah, aku cuma sedang capek saja. D. Aku sedang memikirkan sesuatu. 2. Bagaimana cara mengajak Ovi untuk ikut kita? Ya, sahabat belajar semuanya, di sini yang pertama Rito, kenapa kamu melamun? Kemudian Nisa, pilihannya adalah harusnya yaitu tidak. Kenapa kok pakai tidak? Karena Rito di sini menyangkal apa yang disampaikan oleh Nisa.
Aku tidak percaya, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Nah, jadi di sini yang pakai tidak adalah yang C. Kemudian Nisa menanggapinya, iya, aku cuma sedang capek saja. Jadi jelas sekali yang sambung dengan bacaan kutipan naskah drama ini, yaitu yang C, sahabat belajar semua. Selanjutnya soal nomor 14 ya, soal nomor 14. Perhatikan paragraf di bawah ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan bangsa. Salah satu cara perlawanan yang beliau lakukan adalah melalui pendidikan. Ia mendirikan taman siswa bagi rakyat. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Belanda menjajah bangsa ini cukup lama. B. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah. C. Ia berperan serta melawan penjajah Belanda. D. Kegiatan belajar diadakan di taman siswa. Ya, sahabat belajar semua, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan bangsa. Berarti di sini kita pakai yang cocok adalah iya, karena ia ini kembali ke Ki Hajar Dewantara. Jadi ia berperan serta melawan penjajah Belanda lah. Jadi ini sangat tepat untuk mengisi kalimat kedua dalam paragraf tersebut. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Ya. Ada relief yang menggambarkan perbuatan baik terhadap hewan dan tumbuhan. Ada juga relief yang mengisahkan akibat-akibat dari perbuatan buruk manusia. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Kerajaan zaman dulu membangun candi. B. Fungsi candi zaman dulu adalah tempat ibadah. C. Relief pada candi dibuat dengan batu khusus. D. Setiap relief di Candi Borobudur memiliki makna. Ya, sahabat belajar semuanya, bahwa kalimat utama itu di sini mengandung ide pokok. Kalimat pertama yang dibutuhkan pada paragraf ini, sahabat belajar semua, yaitu berupa kalimat utama. Ide pokok paragraf tersebut adalah relief candi ya. Jadi kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf ini adalah setiap relief di Candi Borobudur memiliki makna. Jadi kemudian dikuatkan, ada relief yang menggambarkan perbuatan baik terhadap hewan dan tumbuhan. Ada juga relief yang mengisahkan akibat-akibat dari perbuatan buruk manusia. Jadi jelas sekali di sini ide pokoknya adalah relief. Jadi di sini yang cocok adalah yang D. Setiap relief di Candi Borobudur memiliki makna. Kemudian dijelaskan di kalimat setelahnya ini. Kemudian sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 16. Ya, soal nomor 16. Bacalah paragraf di bawah ini. Sasando merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada kalimat kosong. Karena itulah suaranya mirip dengan alat musik berdawai seperti gitar, harpa, dan biola. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah A. Cara membuat sasando tidak sembarangan. B. Bahan baku alat musik ini dari daun lontar. C. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Sasando banyak dibuat oleh warga asli Rote. Ya, sahabat belajar semua, kalimat pertama di sini sasando merupakan alat musik tradisional yang berupa atau yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sini karena kalimat setelahnya itu adalah tentang alat musik yang seperti sasando, oleh karena itu ini kita isi dengan karakter dari alat musik sasando ini. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang C. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian dilanjutkan, karena itulah suaranya mirip dengan alat musik berdawai seperti gitar, harpa, dan biola. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, sahabat belajar semua. Selanjutnya, sahabat belajar semua, kita ke soal nomor 17. Ya, soal nomor 17. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Sore itu, matahari mulai kembali ke peraduannya,
layang-layang menari dengan anggun. Kemudian titik-titik, burung-burung menyanyikan lagu merdu, menambah syahdu suasana. Lari bermajas untuk melengkapi puisi tersebut agar memiliki satuan makna adalah A. Kucing-kucing berlarian ke sana kemari, B. Pohon-pohon bergoyang seirama, C. Ayam-ayam kembali ke kandangnya, D. Orang-orang mulai kembali ke rumahnya. Ya, puisi tersebut ya, puisi ini menggunakan majas personifikasi ya sahabat belajar semua, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seperti benda hidup ya. Majas yang menggambarkan benda mati seperti benda hidup. Kemudian lari bermajas yang tepat untuk melengkapi teks puisi ini itu adalah pohon-pohon bergoyang seirama ya. Karena apa? Di sini pohon-pohon merupakan benda yang benda mati namun bisa seperti sifat manusia. Itu merupakan majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seperti benda hidup. Lah di sini bergoyang ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, sahabat belajar semua. Selanjutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 18 ya. Soal nomor 18. Para penari kecak sedang pentas di panggung teater. Kalimat yang memiliki pola sama dengan kalimat di atas adalah A. Para ibu masak masakan khas Pulau Lombok, B. Semut-semut mulai berdatangan ke piring roti, C. Pak Ruli memberikan pidato kepada siswanya, D. Suara jangkrik kini terdengar oleh Bu Ratna. Ya sahabat belajar semua, di sini bisa kita lihat di sini para penari kecak ini subjek, kemudian sedang pentas itu predikat. Kemudian di panggung teater ini adalah kata keterangan tempat. Ya, jadi di sini yang polanya sama seperti ini, ya, di sini kata keterangan tempat SPT. Nah, adalah yang B, anak-anak ya. Semut-semut itu subjek. Kemudian mulai berdatangan adalah B. Kemudian ke piring roti adalah kata keterangan tempat. Jadi yang sama polanya adalah yang B. Semut-semut subjek, mulai berdatangan predikat, ke piring roti adalah kata keterangan tempat. Baik, berikutnya sahabat belajar semua, kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencukupi ketersediaan pangan, maka titik-titik tanaman pertanian harus terus digalakkan. Ya, istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Diversifikasi, B. Reboisasi, C. Transmigrasi, D. Kolaborasi. Ya, sahabat belajar semuanya, di sini kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan petani, maka yang tepat adalah diversifikasi ya sahabat belajar semua. Yang mana diversifikasi itu merupakan penganekaragaman tanaman dalam rangka meningkatkan hasil pertanian. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 20. Bacalah teks di bawah ini. Rizka baru saja mendapatkan musibah. Hujan deras yang turun selama berhari-hari membuat rumahnya tergenang banjir. Ia pun mengungsi bersama keluarganya, namun ia tidak mengeluh. Ia tetap menjalaninya. Ya, ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah A. Lapang hati, B. Tinggi hati, C. Rendah hati, D. Keras hati. Ya, sahabat belajar semuanya, kalimat sebelumnya itu menunjukkan bahwa Rizka seorang anak yang tidak suka mengeluh ya. Tidak suka mengeluh di sini. Namun ia tidak mengeluh. Jadi ungkapan yang tepat adalah lapang hati ya di sini. Lapang hati yang artinya adalah sabar. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, anak-anak semua atau sahabat belajar semua.
Baik sahabat belajar semua, demikian tadi pembahasan bagian pertama untuk soal ujian sekolah sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya nanti akan disambung lagi di video berikutnya pada bagian kedua soal ini, yaitu soal nomor 21 hingga soal yang terakhir. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta manakala video ini bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman yang lain agar semakin bermanfaat juga video ini. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya, tetap di Sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.